Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 3. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Yakub. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapa Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya mendapatkan berkat melalui Ishak, ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun akan mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membuka pelajaran ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pasti kalian tahu atau ingat siapa itu para bapa bangsa. Yang pertama kita lihat anak-anak ya, Bapak Abraham. Pasti kalian sudah tahu ya tentang cerita dari Bapak Abraham ini. Anak-anak, Abraham itu adalah nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan tempat asalnya dan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Nah, itulah cerita dari bangsa Bapak Abraham. Berikutnya kita lihat Ishak. Nah, Ishak ini adalah seorang atau orang yang hendak dikurbankan oleh Bapak Abraham. Nah, yang ketiga ini kita akan lihat Yakub. Yakub ini adalah sebagai bapa bangsa Israel. Nah, dari Yakub ini lahirlah keturunan orang Israel yang terdiri dari 12 suku Israel. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang siapa? Tentang Yakub yang mendapatkan berkat dari ayah Ishak. Kita akan mendengarkan kisahnya dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40. Mari anak-anak kita mendengarkan kisah Yakub yang mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak
seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kisah Yakub yang diberkati oleh ayahnya. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa sebenarnya Esau itu pernah berjanji kepada Yakub akan menyerahkan haknya sebagai anak sulung ketika Esau kelaparan dan meminta makan kepada Yakub. Jadi bahwa Esau itu pernah menjanjikan kepada Yakub akan menyerahkan hak sebagai anak sulung. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hal apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yakub yang diberkati tadi? Kita lihat ya anak-anak. Yang pertama, kita selalu percaya pada janji Allah, karena Allah menepati setiap janjinya.
Nah, seperti Yakub yang mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah, Yakub yakin bahwa dengan berkat itu akan mendatangkan apa anak-anak? Kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Yang kedua anak-anak, kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan berkat dari Allah. Nah, seperti tadi usahanya Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah, kita juga bisa mendapatkan berkat dari Allah anak-anak. Misalnya kita selalu berjuang ya untuk berprestasi di sekolah dengan giat belajar. Nah, maka dengan perjuangan itu kita akan diberkati oleh Allah, dan tentunya kita akan mendapatkan apa tadi? Kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Berikutnya yang ketiga anak-anak, berkat yang diberikan Tuhan dapat kita bagikan kepada sesama kita. Yang artinya adalah menjadi berkat itu berarti mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi banyak orang. Maka Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita pun harus membagikan berkat itu untuk orang lain. Nah, itu anak-anak hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yakub yang diberkati. Maka anak-anak perlu kalian ingat bahwa Yakub itu percaya kepada Allah. Yakub percaya Allah pasti akan menepati janjinya. Yakub berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan berkatnya. Nah, kita mendapat berkat itu secara cuma-cuma dari Allah. Maka kita pun harus membagikannya kepada sesama kita agar mereka pun merasakan berkat dari Allah tersebut. Anak-anak, sekarang waktunya untuk merefleksikan. Nah, apa yang paling kamu inginkan dari orang tuamu? Bagaimana caramu mewujudkan keinginan? Silakan kalian merenungkannya dengan baik. Anak-anak, Bapak memberikan tugas, ada 3 tugas, silakan kalian kerjakan ya tugas ini dengan baik. Tetap semangat ya, meskipun di masa pandemi ini kalian harus semangat ya. Selalu berjuang, berusaha seperti Yakub tadi. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua iman Bapak Yakub yang demikian teguh dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat dari-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat sama dan juga membagikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.